Jayalah Indonesiaku, sejahtera, adil, makmur, dan sentosa, rukun dan bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Sunan Official, informatif, edukatif, dan inspiratif. Hari ini kita mau ngobrol bersama Justisia Akordeo. Bersama aku Nisal Alia Nabila Johan. Sekarang sudah hadir kakak-kakak cantik dan sangat berprestasi. Boleh perkenalkan diri sebelumnya, Kak? Baik, perkenalkan, aku Lutfia Febrina Hardi, biasa dipanggil Via, dari JA Angkatan 21. Pada kepengurusan periode saat ini, aku diamanahkan sebagai Sekretaris Umum. Oke. Halo semua, kenalkan nama aku Farah Andini Sawendra, biasa dipanggil Dini. Aku dari JA 22 dan di pengurusan periode ini aku diamanahkan sebagai sekretaris bidang di bidang Kestari. Selamat atas prestasi dalam Pekan Seni Mahasiswa Daerah kemarin ya, Kak. Kalau dari Kak Via, boleh jelasin Kakak kemarin meraih prestasi apa? Oke, alhamdulillah pada Pekan Seni Mahasiswa Daerah bulan Juli lalu, aku mendapatkan prestasi dalam cabang vokal group, yaitu juara 1. Kalau misalnya Kak Dini? Baik, terima kasih Saul. Aku di lomba Peksimida kemarin di bulan Juli tersebut, aku di bidang lomba solo keroncong putri. Juara 2, Kak? Iya, alhamdulillah. Boleh ceritain gimana sih perasaannya waktu disebutin sebagai pemenang tuh, Kak? Mungkin dari aku dulu, kalau untuk perasaannya mungkin tentunya senang sekali. Ya. Bersyukur karena dapat prestasi baru gitu. Itu pertama kalinya Kakak ikut? Kalau dari vokal group sendiri, aku sebelumnya udah pernah. Oh, udah pernah sebelumnya. SMP sama SMA, jadi di perlombaan FLS 2N. Nah, waktu di kuliah ini juga dilanjutin waktu Peksimida. Kalau Kak Dini? Oke, kalau aku sendiri untuk lomba solo keroncong sendiri itu baru pertama kali ya aku nyobanya. Dan juga yang kemarin itu dari JA untuk di bidang keroncong bukan hanya aku, juga ada Fauzan namanya tapi sekarang dia lagi berhalangan hadir. Dan alhamdulillah juga beliau juga mendapatkan juara 3 di Peksimida kemarin. Gimana pengalaman awal kakak-kakak saat meraih penghargaan itu? Apa yang memotivasi kakak buat ikut perlombaan itu? Apakah sebelum-sebelumnya ada yang ini menginspirasi? Kalau dari aku sendiri, motivasi untuk ikut lomba itu mungkin karena sebelumnya udah pernah gitu, di bidang yang sama gitu, kan, betul. group. Jadi waktu kuliah ini juga merasa pengen ikut lagi pada bidang yang sama. Iya. Gitu. Kalau Kak Dini? Kalau aku sendiri dapat info kan dari Peksimida sendiri kan ada seleksi dulu tuh di awal di Peksima, itu lingkupnya adalah UNAN. Nah, aku awalnya nggak tahu loh kalau misalkan di Solo itu ada genrenya ada banyak. Dan kayaknya aku kayak tertarik gitu loh, ada keroncong, kayaknya pengen coba deh gitu. Ya udah, aku coba lah, ternyata cocok sama suaraku. Udah pernah membawakan sebelumnya? Enggak, baru kali itu? Iya, baru pertama kali. Iya. Oke. Terus kemarin saat perlombaan itu membawakan lagu apa aja, Kak? Kalau dari vokal grup UNAN sendiri, itu membawakan lagu wajib, judulnya Kicir-Kicir, itu lagu Jawa ya. Terus lagu pilihannya itu lagu Beraksi dari Kotak. Oh, kalau vokal grup itu sama kayak paduan suara apa gimana, Kak? Tapi kakak nyanyi sendiri gitu? Kalau di vokal group itu jumlahnya lebih sedikit dari paduan suara, tapi kalau secara umum pembagian suaranya sama, ada sopran, alto, tenor, bass. Ada pembagiannya juga. Cuma kalau dari vokal group sendiri mungkin kapasitas orangnya lebih sedikit gitu. Kalau Kak Dini?
Kalau aku sendiri kemarin itu membawakan lagu wajibnya itu Jalan Indonesiaku. Dan untuk lagu pilihannya itu Pemuda-Pemudi, dan keduanya sama-sama keroncong. Boleh dicontohin sedikit Kak? Lagu keroncong. Kayak kan lagu keroncong kan lagu Jawa. iya, nggak semua orang tahu kan. Boleh sedikit spill gitu? Oke. Mungkin sedikit aja. Ya, sedikit aja. Oke. Mungkin aku bisa bawain lagu dari Jayalah Indonesiaku. Jayalah Indonesiaku, sejahtera, adil, makmur, dan sentosa, rukun dan bersatu. Keren banget sumpah. Boleh kalian nanti di belakang dapur ajarin aku ya Kak? Boleh banget. Boleh. Gimana persiapan kakak-kakak buat mengikuti lomba ini? Kalau dari vokal group sendiri itu persiapannya kurang lebih selama 2 bulan. Oh, selama 2 bulan. Setiap hari itu waktu Peksimida. Jadi waktu setelah selesai Peksimida itu kita akan lanjut ke nasional ya. Persiapan buat ke nasional itu kurang lebih 1 bulan. 1 bulan, oke. Kalau kakak? Oke, dari aku sendiri tentunya di bidang keroncong, kami mendapatkan pelatih yang tentunya dari relasinya atau pelatih kita. Nama bapak itu adalah Bapak Ganjar. Nah, beliau merupakan salah satu maestronya keroncong lah di Sumatera Barat, dan merupakan asli orang Jawa juga. Oh iya, Dan kami masa terhormat lah mendapatkan ilmu dari bapaknya. Iya, betul. Dan prosesnya cukup lama ya, sebulan kami emang full latihan sama bapaknya gitu. Dan banyak banget lah ilmu-ilmu yang kayak ternyata keroncong itu nggak seperti yang kami pikirkan. Ternyata lebih banyak tantangan yang kami hadapi dalam bernyanyi tersebut. Nggak semudah itu ya. Iya, benar sekali. Jadi rata-rata sebulan 2 bulan lah ya Kak? Iya. Ada nggak sih tantangan yang dihadapi buat mempersiapkan lomba itu? Kalau dari vokal group itu tentunya tantangan yang utama adalah perbedaan warna suara. Jadi kan kita ada 9 orang ya totalnya, 9 orang. Jadi kita dari orang yang nggak kenal sebelumnya tiba-tiba disatukan buat bernyanyi, dikumpulin, dikumpulin. Tentunya warna suara dari awal tuh pasti sangat berbeda-beda. Nah, tantangannya di sana kayak menyatukan warna suara masing-masing. Iya. Jadi kurang lebih emang kayak JA nyanyi juga gitu ya? Kurang lebih seperti itu. Kalau kakak? Kalau untuk aku sendiri dalam bernyanyi keroncong ini sangat tricky ya tekniknya, karena setelah aku pelajari lebih dalam ternyata sangat berbeda dari pengambilan nafas, bagaimana cara menyampaikan lagu ini kepada pendengar dengan baik, dan feel kita tuh nyampe ke pendengarnya. Ternyata nggak semudah itu. Dan setelah aku belajar, dan alhamdulillah aku bisa menguasai teknik-teknik tersebut seperti itu. Apa yang kira-kira menurut kakak kunci keberhasilan sehingga kakak-kakak jadi juara gitu? Kalau kunci keberhasilan yang utama pastinya latihan dengan rutin ya. Itu kayak mati-matian lah di latihan itu. Nggak bisa bolos-bolos ya Kak? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena tujuan kita pasti buat ngejar juara. Karena grup gitu juga kan. ya? Iya, karena grup juga. Kalau kakak? Kalau aku kurang lebih sama Kak Fia, tapi mungkin di luar itu kita mungkin minta doa atau Oke. lebih sering dengar lagu keroncong lah, supaya kita dapat mendapatkan feel dari lagu tersebut. Iya, betul. Apa yang dirasakan saat tampil di panggung? Kayak apakah ada momen yang berkesan saat tampil itu? Gitu Kak? Mungkin yang utama itu pasti deg-degan ya. Iya, kan? Kalau pas tampil itu pasti deg-degan, campur aduk lah gitu perasaannya. Tapi kalau setelah tampil itu yang paling pertama dirasain pasti itu senang. Karena udah lepas, udah lega ya. Lega gitu. Udah capek-capek latihan berbulan-bulan. Nah, puncaknya di situ. Oke. Dan aku mungkin kurang lebih sama dengan Fia. Karena aku solo, tentunya deg-degan banget kan, karena emang pertama kali juga membawa keroncong, takutnya bener nggak ya tekniknya gini. Tapi alhamdulillah setelah aku tampil kayak
ternyata aku bisa loh bisa lagu bisa ini. ngelewatin. Iya. Keren sih, karena belajar hal baru banget ya kakak Iya, tuh. benar sekali. Kalau buat Kavia, vokal grup gimana menurut kakak buat bangun chemistry antar anggotanya tuh? Nah, seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya, kami kan dari 9 orang ini, 10 orang sama pemusik itu kan dari jurusan yang berbeda-beda, Iya. nggak kenal sebelumnya, Nggak saling kenal. Iya, nggak saling kenal. Jadi mungkin untuk membangun chemistry itu dengan latihan setiap hari itu, dengan bertemu aja pasti udah membangun chemistry. Iya, betul-betul. Terus nanti di luar latihan juga kita biasanya ngumpul bareng. Ada main barengnya Ada main biar barengnya bonding lah, ya. iya, bonding. Oke. Untuk Kavia terakhir, kategori vokal grup ini untuk pembagian perannya gimana kak? Boleh dijelasin? Dari kami yang penyanyi 9 orang Iya. itu ada 2 orang sopran yang cewek, 1 mezzo, terus 2 alto yang cewek. Terus kalau yang cowok itu ada 2 tenor, 2 bass. Kalau untuk pemusiknya ada 1 orang itu musiknya piano. Musiknya piano. Iya. Oh, oke. Sekarang kita lanjut ke keroncong. Untuk kategori keroncong, teknik apa yang digunakan buat nunjukin penampilan Kak Dini nih paling menonjol dibandingkan yang lain? Oke, mungkin dari aku menonjolkan pastinya tentunya dari suara, teknik dalam bernyanyi tentunya. Iya. Dan tidak lupa pula kita pasti gimana cara kita menyampaikan lagu ini dengan mimik wajah, bagaimana menguasai panggung tersebut dan mungkin dengan gerakan-gerakan kecil mungkin jadi orang terbawa suasana dalam lagu tersebut. Oke. Kan musik keroncong ini kan nggak sepopuler itu ya kak. Aku aja baru denger benar. dari Peksimida ini. Dari Kak Dini sendiri, gimana perasaan Kak Dini karena telah berhasil melestarikan keroncong, sedangkan saat ini kan musik keroncong kan tidak sepopuler musik genre lain gitu. Kayak anak muda jarang yang tahu. Gimana perasaan kakak? Nah, tentunya itu pun pernah aku rasakan ya. Karena ya tentunya anak muda pasti kayak lebih mengetahui lagu-lagu modern. Karena kayak lagu-lagu kamu tuh kayak tradisi banget gitu. Iya, betul. Jadi kayak gak gue banget gitu lah. Iya. Nah, kenapa aku juga nyoba? Karena kayak kalau nggak aku siapa lagi gitu. Iya. Kebetulan juga ada kompetisinya loh, dan orang-orang lebih berlomba-lomba mungkin mencari pop yang genre yang dia banget. Dan aku kayak pengen deh sekali ini ingin nyoba yang lain. Nah, dan pun aku kan bukan orang Jawa ya. Nah, keluar dari zona nyaman banget itu kak. Jadi ya udah aku push diri aku buat nyoba di genre lain. Nah, ternyata cocoknya di keroncong seperti itu. Dan aku cukup bahagia dan senang, Bangga ya. iya, bisa membawakan lagu ini. Oke. Apa sih perbedaan genre keroncong ini dibanding musik yang lain? Perbedaan utamanya gitu kak? Yang perbedaan jelasnya mungkin teman-teman pernah dengar mungkin ya. Iya. Lebih ke Jawa banget gitu loh. Nah, kan kita orang Minang dan tentunya sangat berbeda lah Belajar cara- budaya baru justru ya. Ternyata banyak hal-hal yang ternyata keroncong ini susah banget dibawain, kayak contohnya gimana teknik ambil nafasnya. Ternyata nyanyi keroncong itu harus satu nafas satu kalimat, dan punya ciri khasnya itu punya apa namanya, vibra di belakangnya itu Vibra. harus panjang Iya, gitu. betul. Harus beberapa ketukan. Nah, itu aku baru dapat ilmunya itu dari Bapak Ganjar tersebut gitu. Dan gimana cara pembawaan nyanyinya, bagaimana berpakaiannya tentunya. Memakai Oh, kebaya. pakaian juga ditentuin Iya, kak? benar. Oh, Karena oke. kan kita membawakan lagu Jawa, nggak mungkin kita pakai baju Iya, yang iya, betul. Iya. enggak lain. benar sekali. Jadi cukup apa ya, cukup berkesan lah buat aku membawakan lagu keroncong ini. Iya. Seperti itu sebagai anak muda. Iya, betul. Gimana perspektif kakak terhadap masa depan musik keroncong di Indonesia nih kak? Kalau untuk perspektif aku terhadap keroncong di masa depan, tentunya mungkin bisa lebih dilestarikan lagi oleh Iya. pemuda-pemuda ini. Mungkin lebih menanamkan rasa bahwa itu tuh tugas kita untuk melestarikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya, gitu. betul. Mungkin dari pelaku-pelaku seni mencoba untuk membuka mungkin coaching klinik mungkin, atau
berupa pelatihan-pelatihan lah, atau memberi wawasan mungkin sedikit atau beberapa terhadap permusikan Indonesia. Karena di Indonesia sendiri banyak kan jenis-jenis lagu kayak dangdut, kayak keroncong, dan banyak lagi lah gitu. Dan sekarang pun kita bisa melihat ya, minim banget terhadap ketertarikan anak muda seperti itu. Biar musik keroncong ini juga dikenal lebih luas ya Iya, Kak sama anak sekali. muda itu. Karena itu juga nilai jual buat kita sebagai warga Indonesia ke budaya negara lain. Maka juga kayak, oh ternyata budaya Indonesia ini banyak ya macam-macamnya. Betul. Gimana pengalaman secara keseluruhan dari Peximida ini? Apakah ada yang bisa dibagi kepada para penonton selama kompetisi itu, mendapat apa aja gitu pelajarannya? Mungkin untuk teman-teman jangan pernah merasa kecil terhadap, kayaknya aku nggak bisa deh nyoba keroncong, atau nggak bisa nih nyoba lagu lain, akunya di zona ini, di zona nyaman aku. Padahal kita tuh pasti punya bakat yang kita nggak tahu nih, ternyata kita tuh punya bakat di sana. Jangan, aku tuh jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, karena mungkin itu akan nilai plus buat kita, karena kita beda dari yang lain gitu. Dan nambah skill juga ya Kak. Dan di Indonesia pun untuk seni kita cukup banyak ya jenis-jenisnya, kayak vokal group, kayak keroncong, dangdut, dan pop juga boleh gitu. Banyak lah hal-hal, mungkin lagu Minang juga lagi populer juga kan sekarang, nyampe di sosial media gitu. Jadi untuk teman-teman tahun besok tak apa ya, mungkin bisa nyoba di kancah-kancah kompetisi yang lain gitu. Kalau dari Kavia? Kalau dari aku sendiri kurang lebih sama ya sama Dini. Buat teman-teman yang sangat berminat atau sangat tertarik pada bidang seni, tidak ada yang menutup kemungkinan lah buat teman-teman mengikuti jejak itu, karena masih sangat banyak kompetisi-kompetisi seni. Sedangkan di Peximida ini sendiri ya, cabang seni yang dilombakan itu ada 15 cabang. Oh iya. Sangat banyak. Jadi mungkin teman-teman bisa menyesuaikan dengan bidangnya masing-masing gitu, bakatnya. Setelah kemenangan ini nih, apa yang pengen dicapai? Apa langkah berikutnya, atau mau ikut lomba lagi gitu? Kalau dari aku sendiri ya, kalau untuk mengikuti seni ini mungkin kedepannya hanya untuk sampingan gitu. Oh gitu. Hanya sekedar hobi. Hobi aja ya. Ya, jadi mungkin sekedarnya aja gitu. Kalau aku sendiri mungkin untuk keroncong sendiri menjadi apa ya, ilmu yang bakal aku tanam sampai tua, dan tentunya mungkin bisa aku berikan juga kepada orang-orang yang mungkin mau belajar. Bagi pengalaman Iya. Karena pelaku-pelaku seni keroncong ini pun juga sedikit kan. Mungkin aku bisa bagi-bagi wawasan dikit terhadap keroncong ini. Dan tentunya pun untuk bernyanyi ini aku hanya sebagai sama dengan Kak Fia, sebagai hobi aja, sampingan lah. Mungkin kalau misalkan ada lomba mungkin mau coba lagi gitu. Oke. Kalau boleh tahu, ada nggak sih sosok yang menginspirasi kakak-kakak berdua nih dalam bermusik gitu? Kalau aku mungkin awalnya itu apa dari keluarga gitu Kak? Iya, dari keluarga, dari kakak aku, karena suka sama-sama hobi nyanyi juga. Jadi hobi aku dari nyanyi dan main alat musik itu dari kakak sebenarnya. Jadi dari keluarga? Dari keluarga nih di awalnya. Ditanamkan atau emang dibebaskan memilih sendiri. Iya, oke. Kalau Kak Dini? Kalau aku sendiri mungkin kita punya idol lah namanya, yang kita sukai. Seperti aku suka di Nadine Amiza. Nadine Amiza kan teknik bernyanyi itu tidak jauh beda lah sama keroncong sendiri. Ada unik ya. Betul. Dari sana mungkin aku jadi tahu ternyata keroncong ini ada di teknik bernyanyian Nadine gitu. Ada yang dia pakai. Jadi lagu-lagunya itu mirip ya, cara bernyanyinya gitu. Nah dari situlah. Nah juga aku dalam menyanyi ini juga dari kecil juga, dan tentunya dari ayah aku sendiri yang memotivasi aku untuk bernyanyi. Emang dukung, support gitu ya Kak? Iya, alhamdulillah dari keluarga. Oke, karena sudah di penghujung acara, pertanyaan terakhir,
ada nggak pesan dari kakak buat mahasiswa lain yang pengen mengikuti jejak kakak di dunia bermusik gitu? Pesan kami tentunya untuk teman-teman mahasiswa yang ingin mengikuti jejak di bidang seni, mungkin teman-teman jangan pernah berhenti mencoba kalau emang berminat. Jadi kalau di perguruan tinggi ini masih banyak kok kompetisi lain, kesempatan yang lain untuk menguji lah kemampuan sendiri gitu. Wadahnya kan. banyak ya, Kak? Wadahnya banyak. Ya. Mungkin aku bisa nambahin buat teman-teman, jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru. Tentunya sebenarnya keluar dari zona-zona nyaman kita. Betul, harus berani ya. Ya, prestasi itu bukan hanya di akademik. Mungkin kita nggak pernah tahu kan. Iya. Di dunia akademik itu kan banyak juga wadah-wadahnya seperti di seni, olahraga, apapun itu gitu. Dan kita bakal disupport kok oleh mungkin dari fakultas atau univ seperti itu. Dan mungkin kita bisa disupport penuh oleh lingkungan juga. Iya, lingkungan kita gitu, seperti itu. Selagi hal-hal positif itu pasti keluarga kita dukung. Iya. Karena itu nambah prestasi juga ya, Kak. Iya, benar sekali. Oke, terakhir makasih buat Kak Dini, Kak Via yang udah sempetin waktunya datang jauh-jauh ke sini. Sebelumnya kita tagline dulu ya, Kak. Oke. Lihat ke kamera. Justisia Akordeo. Let's sing together and better. Dan terakhir, makasih juga untuk podcast Unan Official. Informatif, edukatif, dan inspiratif. Dadah semua. Makasih.